Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu malam Ahad 18 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan 24 Agustus 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema al-muhafazatu ala sunnah, selalu menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema. Jangan ada yang ngobrol, ibu-ibu. Yang ngobrol kedengaran saya hentikan kajian waktu itu juga. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bapak-bapak, saudara-saudara muslim yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema, dan ini mic-nya jangan dirubah-rubah, nanti yang merubah. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu al-muhafazatu ala sunnah, selalu menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata as-sunnah di dalam agama Islam, baik disebutkan di dalam Al-Quran
atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata as-sunnah ada berbagai macam makna. Tetapi yang kita maksud dari apa yang disebutkan dalam tema kita, al-muhafazatu 'ala sunnah, selalu menjaga sunnah, maka maksudnya adalah kullu ma jaa fil kitabi was sunnah. Setiap apa saja ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sunnah yang dimaksud di dalam tema ini. Tema kita al-muhafazatu 'ala sunnah, selalu menjaga pengamalan sunnah. Sunnah yang dimaksud adalah kullu ma jaa fil kitabi wal hadis, segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah kata sunnah yang dimaksud di dalam tema kita, baik yang berkaitan dengan akidah, keyakinan seorang muslim di dalam qalbunya, maka apa saja akidah-akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh seorang muslim di dalam kalbunya dengan keyakinan yang kokoh, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, maka itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan rukun iman, seperti misalkan Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu, ya Muhammad, akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, an tu'mina billahi, hendaknya engkau beriman kepada Allah, meyakini bahwa Allah ada, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, meyakini bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, maka itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu'mina billah wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat dari cahaya, meyakini bahwa para malaikat tersebut mempunyai tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa para malaikat tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu'mina billah wa malaikati wa kutubi, beriman kepada kitab-kitabnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab suci dari mulai Zabur, Taurat, Injil sampai Al-Quran dan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam. Meyakini bahwa itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Meyakini bahwasanya itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara,
dan huruf, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, beriman kepada para rasul, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada beberapa lelaki untuk menjadi nabi dan rasul. Nabi yang pertama Adam alaihi salam, dan rasul yang pertama Nuh alaihi salam, dan nabi dan rasul yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meyakini bahwasanya mereka terjaga dari kesalahan dalam apa yang disampaikan oleh mereka dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keyakinan dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meyakini bahwa yang mereka ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'mina billahi wa rasulihi wa kutubihi wa billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir, meyakini bahwa akan ada hari akhir, yaitu hari kiamat yang tidak ada hari setelahnya. Di dalamnya ada hisab, di dalamnya ada timbangan, di dalamnya ada pemberian buku catatan amal, di dalamnya ada berjalan di atas sirat, di dalamnya ada syafaat, di dalamnya ada telaga, kemudian setelahnya naik, kemudian setelahnya masuk ke dalam surga atau neraka. Maka itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Keyakinan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Meyakini bahwasanya segala macam ketetapan untuk seluruh makhluk sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitab Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah menuliskan ketetapan tersebut. Dan Allah mengetahui ketetapan tersebut. Dan apa saja ketetapan tersebut jika terjadi atas kehendak Allah dan atas ciptaan Allah, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berkaitan dengan akidah, contohnya rukun iman yang saya sudah sebutkan tadi. Meyakini bahwa annama asabat lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu, dan apa yang belum menimpamu karena memang belum ditetapkan oleh Allah, itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu keyakinan adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk perkara akidah yang merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang baru kita dapati, yaitu hak-hak pemerintah dan hak-hak rakyat yang sudah diatur di dalam syariat Islam. Bahwa seorang rakyat tidak boleh memberontak kecuali jika pemerintahnya kafir, jelas kekufurannya, dan ada maslahat kebaikan yang diharapkan dengan sangat. Adapun jika pemberontakan karena kemudian mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka diharamkan. Adapun pemberontakan kepada pemimpin muslim yang sah, diharamkan dalam agama Islam. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu akidah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan juga tentang hukum pelaku dosa besar. Apakah dinamakan kafir orang yang mati dalam keadaan minum khamar, mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan makan harta riba? Maka itu adalah perkara akidah.
dan itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan akidah atau yang berkaitan dengan ibadah. Ibadah misalkan rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibadah. Ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah. Semuanya itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada salat sunnah, ada salat wajib, ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Itu semua sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik hukumnya wajib atau hukumnya sunnah. Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini maksudnya apa? Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan akidah yang kita sudah contohkan tadi, atau berkaitan dengan ibadah yang sudah kita sebutkan tadi, maka itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau yang berkaitan dengan muamalah, hubungan sosial, seperti jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, atau seperti akad nikah, rujuk, talak, cerai. Semua yang diatur di dalam muamalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah bukan hanya urusan yang berkaitan dengan jenggot, celana di atas 2 mata kaki, jilbab lebar, cadaran, bukan. Sunnah Rasul mencakup seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Termasuk daripada perihal muamalah adalah hubungan antara suami istri. Apa hak suami, apa hak istri. Ini sunnah Rasulullah SAW. Suami wajib menafkahi, istri berhak dapat nafkah. Suami wajib bergaul dengan baik, istri bersabar dengan keadaan suami. Dan seperti itu sunnah Rasulullah SAW. Maka tema kita al-muhafazatu ala sunnah, selalu menjaga sunnah, bukan hanya perkara yang berkaitan dengan akidah, ibadah, tetapi juga berkaitan dengan muamalah. Termasuk di dalam perihal muamalah adalah hubungan anak dan orang tua, hubungan adik dan kakak, hubungan antara tetangga dengan tetangga, hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, yang sudah diatur di dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang membenci sunnahku. Ingat, sunnah di sini bukan salat sunnah, bukan puasa sunnah. Sunnah di sini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini apa saja ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada 3 orang yang mengunjungi rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bertanya bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Setelah bertanya, ka'annahum taqalluha, maka mereka menganggap sepertinya ibadahnya sedikit. Tapi memang mungkin seperti itu karena beliau diampuni dosanya yang telah lalu yang akan datang. Maka yang satu berkata, saya akan
sholat malam semalaman suntuk. Setiap malam tidak pernah tidur. Yang kedua mengatakan saya akan berpuasa setiap hari, tidak pernah berbuka, tidak pernah tidak puasa. Yang ketiga mengatakan saya tidak akan menikahi perempuan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ama wallah inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Demi Allah, aku yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah di antara kalian. Tetapi aku sholat malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku bukan dariku. Sunnah yang dimaksud bukan urusan sholat sunnah, puasa sunnah, bukan. Sunnah yang dimaksud ajaran Rasulullah SAW. Baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, atau adab dan akhlak, itu sunnah Rasulullah SAW. Tata cara makan, tata cara minum, tata cara bergaul, tata cara duduk di majlis, tata cara buang air besar, buang air kecil, tata cara masuk masjid, keluar masjid, tata cara bergaul di atas ranjang dengan pasangan, semua yang diatur dalam adab dan akhlak itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baru-baru ada orang yang menghina sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang minum dengan tangan kanan. Ada seorang yang berkhutbah membicarakan tentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari-hari ini, bahwa termasuk sunnah makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Kemudian sebagian ada yang mencela khutbah tersebut. Ya, mengapa berbicara yang perkara seperti itu? Padahal kaum muslimin di sana ditindas, kaum muslimin di sana dibantai, digenosida. Apa pentingnya membicarakan makan minum dengan tangan kanan? Nah, kita kan pentingnya adalah itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang wajib kita agungkan. Jadi sebagian orang kadang-kadang punya hamasah, punya semangat, tetapi tidak diatur secara agama. Akhirnya orang yang membicarakan sunnah kemudian dicela dengan dalih, tuh teman-teman kaum muslimin sedang dibantai. Lalu ente kenapa enggak ke sana? Ya? Lalu kenapa enggak ke sana? Membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan sunnah kemudian dianggap tidak pro kepada kawan-kawan yang kaum muslimin yang dibantai di Gaza. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencakup seluruh hal yang berkaitan dengan kehidupan seorang muslim. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sunnah Rasul tidak ada hubungan dengan wajib sunnah, tidak ada. Sunnah Rasul tidak ada hubungan dengan urusan adab dan akhlak saja, enggak. Tapi sunnah Rasul urusannya dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang merupakan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik yang ada dalam Al-Quran atau hadis, baik yang berkaitan dengan amalan hukumnya wajib atau amalan hukumnya sunnah, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, atau muamalah, atau akhlak dan adab, semua itu adalah sunnah Rasul SAW. Jangan diremehkan dan selalu berusaha diamalkan. Contoh misalkan, termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur di atas perut, karena itu di'jatus syaitan, tidurnya syaitan. Jangan diremehkan.
Itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau seandainya dalam keadaan terpaksa, sedang pijat, sedang sakit mah yang menyebabkan dia harus tengkurap, maka nanti lari ke permasalahan fikih bau untungai. Ini sudah kada paham komen lagi. Ya. Jadi kalau seandainya dilarikan ke dalam masalah fikih, hukum tidur di atas perut hukumnya adalah makruh, dan sesuatu yang makruh akan terangkat jika ada hajat keperluan. Sesuatu yang makruh akan terangkat jika ada hajat apa? Keperluan. Jadi kayak anak berurut, urut aja situ. Tengkurap boleh? Boleh. Kenapa? Karena ada hajat keperluan. Tapi jika dalam keadaan biasa, maka itu adalah sunnah Rasul. Dilarang tidur di atas perut. Paham ini para ikhwan? Contoh yang lain lagi, urusan yang kecil-kecil. Memasang sesuatu dengan yang mulia-mulia dengan tangan kanan, jangan diremehkan. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, masang baju kanan dahulu, kemudian masang sendal kanan dahulu, menyisir kanan dahulu, memotong rambut kanan dahulu. Jangan diremehkan. Memberi, mengambil, menunjuk dengan tangan kanan lebih afdal daripada dengan tangan kiri, karena itu sunnah Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi sya'nihi kullih. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat suka mendahulukan yang kanan dalam seluruh urusannya. Bahkan suatu ketika beliau minum, dan kalau beliau minum, para sahabat yang ditunggu oleh para sahabat adalah bekas minumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun bekas minum pian, ulun, tidak ada berkah sama sekali menurut pendapat yang lebih kuat. Ya, maka suatu ketika, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, di samping kanan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di samping kiri Abu Bakar, Umar, Utsman. Jelas kedudukannya kalah Abdullah bin Abbas dengan orang-orang mulia ini. Maka beliau minum, kemudian beliau berikan ke samping. Ya. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW berikan ke kanan, beliau menghormati yang kiri. Kata Rasul SAW bertanya kepada yang kanan, apakah engkau rela hakmu, jatahmu diberikan kepada Abu Bakar dan Umar karena mereka lebih tua? Kata Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, tidak, wahai Rasul. Itu hak saya mendapatkan bekas engkau. Dan bekas minum, bekas makan, keringat, ludah yang berkah hanya milik siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia lainnya sama saja berasa. Tidak ada bedanya. Ya. Ini para ikhwan. Makanya tidak ada yang bertabaruk dengan bekas minumnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan 10 orang yang dijamin masuk surganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bertabaruk dengan mereka, karena itu khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah paham ya? Itu artinya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah selalu menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita wajib untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya. Yang pertama, jawabannya adalah karena
Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah diperintahkan oleh Allah untuk kita berpegang teguh dengannya. Jadi siapa yang selalu mengamalkan dan berpegang teguh selalu terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala macam aspeknya, maka berarti dia sudah taat kepada Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu." Apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa terhadap kalian, maka ambillah. Apa saja. Baik berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Jangan akidahnya diambil, ibadahnya diambil, adab akhlaknya tidak diambil. Jangan. Apa saja. Ma di sini ismul mausul yadullu 'alal umum. Apa saja ismul mausul, kata penyambung yang menunjukkan kepada keumuman. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, khudhuh, ambillah. Ya, ambillah. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman mengerjakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dan ingat, termasuk sunnah Rasul bukan hanya perintah dikerjakan, tetapi juga larangan dijauhi. Itu termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kenapa kita selalu berpegang teguh terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena apa saja yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Ini sebab yang kedua. Kenapa kita selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa saja yang sesuai dengan yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah wahyu. Allah berfirman dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah beliau berbicara, Nabi Muhammad SAW, dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini contohnya, biar lebih contohnya gimana sih Ustaz? Lebih bisa mengamalkan di sehari-harinya. Contoh misalkan dalam urusan muamalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu an, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafa atlafahu Allah." Yang mengambil hutang dari manusia dan dia niat untuk mengembalikan, Allah akan tolong dia untuk mengembalikan. Dan yang mengambil hutang dari manusia dan dia tidak punya niat untuk mengembalikan, ya, maka Allah akan hancurkan hartanya. Termasuk sunnah Rasul bayar hutang, bukan dengan kata-kata afwan akhi. Bayar hutang. Itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada sebagian orang yang menghutangi, sudah Ustaz, capek menghutangi sama kawan-kawan yang jenggotan. Gak bayar Ustaz. Gak bayar. Kok bisa? Semestinya orang yang mengaku mengaji dakwah sunnah, dia sangat mengerjakan sunnah. Selalu mengerjakan sunnah. Termasuk di dalamnya sunnah yang berkaitan dengan apa? Dengan muamalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, fa idza syahidu usima minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam." Yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat, terjaga dariku harta dan darah mereka. Maka kalau ada orang berhutang, bayar. Karena itu harta suci, nggak boleh tidak dikembalikan. Ya. Kemudian juga kalau Anda mengaji dakwah sunnah, semestinya semangat untuk mengerjakan sunnah. Kalau jadi pekerja, maka
waktu yang disepakati untuk bekerja tidak boleh dikerjakan untuk selain pekerjaan. Karena sunnah Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan kesepakatan mereka. Itu sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan kesepakatan, masuk jam 8 pagi, pulang jam 16 sore. Itu sunnah Rasulullah SAW. Selama itu berarti Anda sudah menjual waktu Anda untuk pekerjaan. Tidak boleh mengerjakan yang lain. Nah ini. Jadi sunnah bukan urusan jenggot saja, ikhwah. Bukan sana urusan di atas dua mata kaki saja. Kejujuran sunnah. Pantang berdusta itu sunnah. Bahkan ada kalau tidak salah Sa'id ibn Musayyib, Imam Tabi'in, atau Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, Imam al-Muhaddithin. Beliau mengatakan, "Lau anna malakan nazala minas sama, thumma akhbara anna Allah ahalla al-kadhib, ma kadhabtu tawarru'an." Artinya, kalau seandainya ada malaikat turun dari langit, kemudian memberitahukan, wahai manusia, Allah telah menghalalkan dusta, maka aku tidak akan berdusta karena malu dusta. Sunnah Rasul. Pantang seorang muslim untuk berdusta. Itu sunnah Rasul SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta, bohong, menghantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan menghantarkan kepada neraka. Makanya nih santri-santri, al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak boleh berdusta. Di pesantren saya salah satu pelanggaran berat yang kalau ketahuan tanpa lama, kita akan panggil orang tuanya, ambil anaknya, Pak. Nyontek. Ketahuan tanpa lama, silahkan panggil. Apa? Gak jujur. Sunnah Rasul SAW kejujuran. Sunnah Rasul SAW tidak berdusta. Al-mu'min la yakdzib. Orang beriman tidak berdusta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi, kenapa kita selalu mengerjakan sunnah? Karena sunnah Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengapa kita selalu mengerjakan sunnah Rasulullah SAW? Karena itu adalah bukti cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka kerjakan sunnah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan selalu mencintai kalian. Yuhbib di sini adalah fi'il mudhari' fi mahalli jazm jawab syart. Dia kata kerja yang sedang terjadi dalam bentuk jawaban atas sebuah syarat. Jika kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Jawabannya, pahalanya, Allah akan mencintaimu. Ya, Allah akan mencintai. Berarti bisa kita katakan, Pak, ala qadri tibaika lis sunnah, ala qadri mahabbatika lillah, mahabbat Allah ilak. Sebesar pengamalanmu terhadap sunnah, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sebesar pengamalanmu terhadap sunnah, sebesar itu pula cinta Allah kepadamu. Garis bawah itu baik-baik. Sebesar pengamalanmu terhadap sunnah, sebesar itu pula cinta Allah terhadapmu.
Dari mulai bangun tidur, ucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian langsung berwudu dan mengerjakan hal-hal lain yang merupakan kebersihan. Lalu setelah itu salat witir kalau seandainya masih cukup, atau salat qabliyah subuh kalau sudah azan. Terus kerjakan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebesar pengamalan seseorang terhadap sunnah, sebesar itu pula cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebesar cinta Allah, maka sebesar itu pula bahagia hidupnya. Sebesar cinta Allah kepada hamba, sebesar itu pula bahagia hidupnya. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, doa kabul, hidup nyaman. Apa buktinya Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah, aku umumkan berperang dengannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayh. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan sesuatu yang aku wajibkan atasnya. Amalan wajib dulu kerjakan agar menjadi wali Allah. Kerjakan amalan wajib dulu. Dan subhanallah ada faedah pada ikhwan yang susah bangun malam, ya, jagalah sholat 5 waktu berjamaah. Niscaya itu sebagai penebus bangun malam. Bahkan bangun malamnya semalaman suntuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal 'isya'a fi jamaah faka'annama shallal nisfal lail." Barang siapa salat isya berjamaah, sebentar lagi kita akan kerjakan, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, seakan-akan dia salat semalaman suntuk. Dan ini bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Ada yang kalau sudah kepalanya kena bantal, udah, tsunami, megatros nggak akan datang deh, nggak akan bangun. Ya. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, salat isya, salat subuh berjamaah dapat pahalanya. Ya, oleh karena itu para ikhwan, kalau urusan ibadah yang al-qasirah ala nafsi, yang mana ibadah itu pahalanya untuk diri sendiri, semua dari kita mungkin hampir sama. Yang beda adalah ibadah yang berkaitan memberikan manfaat terhadap orang lain. Itu yang berbeda sangat di antara kita satu dengan yang lain. Semakin sedikit duit, semakin dia bersedekah. Beda. Dengan yang ini sama-sama salat, tapi ini bersedekah. Suka membantu, suka memberi, suka berbuat baik, suka menolong, suka mengawani kawan dalam hajatnya sampai selesai. Makanya Rasulullah SAW bersabda, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Baik, silakan azan dulu, kita salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin.